Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wilda Francisca Tambunan dari kelas 4E. Di sini saya akan membahas materi terkait laut lepas serta membahas mengenai penangkapan kapal yang dilakukan oleh TNI AL. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Hukum Laut Internasional. Laut bebas merupakan semua bagian laut tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, dalam laut teritorial, atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Kebebasan laut bebas berarti bahwa laut bebas dapat digunakan oleh negara manapun, berarti tidak satupun negara yang dapat menundukkan kegiatan manapun di laut bebas di bawah kedaulatannya. Laut bebas hanya digunakan untuk tujuan-tujuan damai. Setiap negara, baik berpantai maupun tidak mempunyai hak untuk membelayarkan kapal di bawah benderanya di laut lepas. Kekuatan kapal bendera di dalam laut lepas. Kapal berbendera suatu negara mempunyai kekuatan ke dalam secara nasional, yaitu dapat diketahui bahwa kapal tersebut yang pertama sudah didaftarkan dalam register kapal, yang kedua bukan kapal asing, sehingga tunduk pada hukum suatu negara dan dilindungi oleh suatu negara. Kapal di laut lepas atau di wilayah negara lain tunduk pada bendera kapal yang harus dihormati oleh negara lain dimanapun kapal itu berada. Kapal laut tersendiri terdapat beberapa, yaitu kapal niaga. Kapal niaga dibagi menjadi kapal barang, kapal penumpang, kapal barang dan penumpang, kapal barang yang mempunyai akomodasi penumpang terbatas. Untuk memperoleh tanda kebangsaan nasional, kapal menyangkut yurisdiksi mengenai kapal tersebut, maka kapal harus didaftarkan, di mana pendaftaran kapal tersebut memberikan status hukum perdata secara khusus. Bukti kebangsaan kapal laut dapat dilihat dari surat laut, pas laut, surat laut sementara, dan izin berlayar. Kapal berhak untuk berlayar dan mengibarkan benderanya. Kekebalan kapal di laut lepas. Terdapat beberapa kapal yang memiliki kekebalan. Yang pertama yaitu kapal perang, yang kedua kapal milik pemerintah, yang ketiga kapal PBB atau organisasi lain yang ditetapkan oleh konvensi. Pengawasan di laut lepas. Yang berhak melakukan pengawasan yaitu kapal perang. Hal ini diatur dalam pasal 110 UNCLOS. Pengawasan khusus dilakukan pada pemberantasan pengangkutan budak belian. Yang kedua berlaku yurisdiksi negara bendera. Pemberantasan penyiaran gelap. Dalam hal ini yang berhak mengadili yaitu negara yang transmisinya terganggu dan juga negara yang dapat menerima transmisi tersebut tanpa melihat isinya. Selanjutnya diatur juga pemberantasan pengangkutan narkotika secara gelap, yaitu tindakan pada yurisdiksi negara bendera. Hal ini diatur dalam pasal 108 UNCLOS. Yang kedua, pengawasan penangkapan ikan pasal 117 dan 119 UNCLOS. Dalam pasal 117 dan 119 diatur terkait pengawasan untuk melindungi ikan-ikan dan pengawasan terhadap para penangkap serta alat-alat yang digunakan dalam penangkapan ikan. Selanjutnya itu pengawasan untuk melindungi kabel dan pipa bawah laut, yaitu terdapat dalam pasal 113, 114, dan 115 UNCLOS. Hal ini terkait penangkapan kapal yang dilakukan oleh TNI AL. Hal ini boleh dilakukan sesuai dengan pasal 92 terkait status kapal dan pasal 99 terkait larangan pengangkutan budak belian. Dalam hal ini telah terjadi kasus perbudakan yang terjadi di atas kapal di mana kapal tersebut tidak memiliki bendera kebangsaannya. Dan serta kasus ini terjadi di daerah laut lepas. Dalam pasal 99 UNCLOS, setiap negara harus mengambil tindakan efektif untuk mencegah dan menghukum penangkapan budak belian. Merujuk pada pasal 99 tersebut, maka Indonesia maupun negara manapun berhak untuk melakukan penangkapan terhadap
pengangkutan budak belian. Sekianlah hal yang dapat saya sampaikan terkait materi laut lepas serta penegakan kapal yang dilakukan oleh Tentara Negara Indonesia Angkatan Laut. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.